Sebelum pengambilan spesimen urin dilakukan, terlebih dahulu tangan pasien harus dipastikan bersih. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mencuci kedua tangan pasien menggunakan sabun sebelum melakukan pengambilan spesimen urin. Langkah-langkah pengambilan spesimen urin. Yang pertama, ambil tisu secukupnya. Bersihkan area kemaluan menggunakan tisu. Buka wadah spesimen urin dan buang 1-2 detik urin dan tampung setelahnya. Tutup wadah urin. Bersihkan bagian luar wadah urin menggunakan tisu. Setelah pengambilan spesimen urin dilakukan, tangan pasien harus dalam keadaan bersih. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mencuci kedua tangan pasien menggunakan sabun dan dengan air yang mengalir. Persiapan alat dan reagen yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan urin yaitu antara lain slide, kertas indikator pH, kertas indikator tes cari celup, urinometer, tabung sentrifuge, corong, rak tabung, sampel urin, petri dish, pipet Pasteur dan termometer, mikroskop. Memungkinkan sampel urin. Lakukan pengamatan secara visual terhadap sampel urin. Buka wadah tutup urin. Kemudian periksa bau sampel urin. Memeriksa pH urin. Ambil strip pH, kemudian celupkan strip pH ke dalam sampel urin. Lalu tiriskan strip pH di atas tisu. Setelah mencelupkan strip pH pada spesimen urin, cocokkan warna yang terdapat pada strip pH menggunakan skala yang ada. Membuat perbandingan ukuran aqueous dengan sampel. Menyiapkan petri dish. Menyiapkan tabung urinometer. Tuangkan sampel ke dalam tabung urinometer hingga 3/4 ukuran tabung. Masukkan pemberat ke dalam tabung urinometer. Amati dan tentukan berat jenis dari angka yang ditunjuk pada skala.
Selanjutnya yaitu persiapan sentrifugasi. Sentrifugasi merupakan proses yang memanfaatkan gaya sentrifugal dengan menggunakan mesin sentrifuge, di mana bertujuan untuk mengambil endapan yang ada pada urin untuk diteliti sedimennya. Pertama yaitu nyalakan sentrifuge. Selanjutnya yaitu masukkan sampel ke dalam tabung sentrifuge. Beri pembanding jika sampel hanya satu, yang bertujuan untuk menyeimbangkan. Selanjutnya masukkan sampel dan pembanding ke dalam sentrifuge. Pastikan posisi tabung seimbang dan saling berhadapan. Selanjutnya yaitu membuat hapusan dari endapan sampel. Endapan diteteskan ke gelas objek sebanyak 1 tetes dan ditutup dengan cover glass. Tahap selanjutnya yaitu mengamati preparat. Letakkan preparat pada mikroskop. Endapan pertama kali diperiksa di bawah mikroskop dengan perbesaran rendah menggunakan lensa objektif 10 kali, disebut lapang pandang lemah, yang bertujuan untuk mengidentifikasi benda-benda besar seperti silinder dan kristal. Selanjutnya, pemeriksaan dilakukan dengan kekuatan tinggi menggunakan lensa objektif 40 kali, disebut lapang pandang kuat, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sel eritrosit, leukosit, epitel, ragi, bakteri, filamen lendir, maupun sel sperma. Jika identifikasi silinder atau kristal belum jelas, pengamatan dengan lapang pandang kuat juga dapat dilakukan. Pemeriksaan terakhir yaitu pemeriksaan kimiawi dengan menggunakan metode cari celup atau dipstick. Dipstick merupakan strip reagen berupa kertas semiloid yang mengandung bahan kimia tertentu. Prinsipnya, dengan mencelupkan ke dalam sampel urin, dipstick akan menyerap sampel tersebut dan terjadi reaksi kimia sehingga menimbulkan warna sesuai dengan kandungan yang ada di dalamnya. Dalam hal ini, pembacaan cari celup menggunakan alat otomatis yaitu alat Pulitzer 100 Pro. Pertama yaitu aktifkan alat Pulitzer 100 Pro. Tunggu hingga alat siap digunakan. Selanjutnya yaitu mengeluarkan strip dari wadahnya dan segera tutup kembali dengan rapat agar reagen tidak menguap. Celupkan strip reagen secukupnya ke dalam sampel urin. Tempelkan belakang strip reagen pada tisu kering untuk menghilangkan sisa urin. Selanjutnya, letakkan strip warna secara horizontal pada tempat yang disediakan hingga menutupi lampu hijau yang berkedip-kedip. Artinya, letak strip sudah sesuai. Selanjutnya, alat akan melakukan inkubasi otomatis selama 56 detik dan melakukan pembacaan dengan 11 parameter. Pertama, bilirubin, uropilinogen, keton, asam askorbat, glukosa, protein, eritrosit, pH, nitrit, leukosit, maupun berat jenis. Parameter pertama yaitu bilirubin. Bilirubin mengindikasikan gangguan hati atau saluran empedu. Apabila bilirubin tinggi, urin akan berwarna kuning pekat dan jika digoncangkan akan berbusa. Parameter kedua yaitu uropilinogen. Empedu yang sebagian besar dibentuk dari bilirubin terkonjugasi mencapai area duodenum. Tempat bakteri dalam usus mengubah bilirubin menjadi uropilinogen. Sebagian besar uropilinogen berkurang di feses. Sejumlah besar kembali ke hati melalui aliran darah. Di sini, uropilinogen diproses ulang menjadi empedu.
kira-kira sejumlah 1% diekspresikan ke dalam urin oleh ginjal. Urobilinogen tinggi dijumpai pada anemia hemolitik, kerusakan parenkim hepar, penyakit jantung, sedangkan urobilinogen urin menurun dijumpai pada difterik obstruktif, kanker pankreas, penyakit hati, maupun diare yang berat. Hasil positif juga dapat diperoleh setelah olahraga atau minum, dapat disebabkan oleh kelelahan ataupun sembelit. Selanjutnya yaitu keton. Keton merupakan produktif pemecahan lemak. Ketonuria disebabkan oleh kurangnya karbohidrat, gangguan metabolisme karbohidrat, sehingga tubuh mengambil kekurangan energi dari lemak atau protein. Peningkatan kadar keton dalam darah akan menimbulkan ketosis, sehingga dapat menghabiskan cadangan basa dalam tubuh dan menyebabkan asidosis. Selanjutnya yaitu ASC, merupakan asam askorbat, di mana ditunjukkan ketika pasien mengonsumsi vitamin. Dan selanjutnya yaitu glukosa. Glukosuria atau kelebihan gula dalam urin terjadi karena nilai ambang ginjal terlampaui atau daya reabsorpsi tubulus yang menurun. Normalnya, ginjal menyerap kembali ke pembuluh darah, bukan dikeluarkan melalui urin. Glukosuria umumnya berarti diabetes mellitus, di mana kadar gula lebih dari 160 sampai 180 mg per desiliter. Selanjutnya yaitu protein. Proteinuria artinya yaitu adanya penyakit ginjal kronis, di mana protein darah bocor ketika filtrat ginjal bocor. Selanjutnya yaitu parameter eritrosit, di mana adanya eritrosit yaitu hematuria, artinya adanya tanda batu ginjal ataupun tumor. Terdapat eritrosit pada urin. Selanjutnya yaitu pH atau tingkat keasaman. Normalnya yaitu 4-8. pH akan berubah apabila ada gangguan asam basa ataupun infeksi urin. Selanjutnya yaitu nitrit. Di dalam bakteri orang normal terdapat nitrat sebagai hasil metabolisme protein, dan kemudian jika terdapat bakteri dalam jumlah yang signifikan dalam urin yang mengandung enzim reduktase akan reduksi nitrat menjadi nitrit. Hal ini terjadi bila urin telah berada dalam kandung minimal 4 jam. Hasil negatif bukan berarti pasti tidak terdapat bakteria, sebab tidak semua jenis bakteri dapat membentuk nitrit, sehingga parameter ini dijadikan sebagai indikator ada atau tidaknya bakteri dalam urin. Selanjutnya yaitu leukosit. Apabila pada urin terdapat leukosit, artinya adanya infeksi saluran kemih. Dan yang terakhir yaitu BJ berat jenis. Normalnya yaitu 1015 sampai 1025. Berat jenis rendah dikarenakan konsumsi cairan berlebih, biasanya pada penyakit hipertensi maupun diabetes insipidus. Sedangkan berat jenis tinggi yaitu karena kurangnya konsumsi cairan, biasanya pada diabetes mellitus, diare, ataupun penyakit hati. Video ini diikutsertakan dalam rangkaian lomba Olimpiade Nasional Teknologi Laboratorium Medik yang diselenggarakan oleh Program Studi D3 Teknologi Laboratorium Medik Politeknik Medika Farma Husada Mataram. Terima kasih.